Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pemuda. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami, Delegasi SMA Negeri 4 Jakarta untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Kalista Adelia Valencia selaku pembicara pertama. Saya Fritz Jeremia Panabotansian selaku pembicara kedua. Dan saya Ahmad Suktiro Siributara sebagai pembicara ketiga dan sebagai ketua kelompok dari kelompok ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan pidato pembuka atau argumen pembuka mengenai mosi perdebatan pada hari ini yang berjudul Desain Penguatan Museum melalui Perluasan Jaringan Kerjasama Antar Instansi Nasional maupun Internasional. Seperti yang kita tahu, museum adalah lembaga yang menyimpan berbagai koleksi penting dan perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat secara umum. Contohnya, atau salah satunya adalah benda bersejarah. Museum-museum di Indonesia menyimpan berbagai macam arsip yang berupa barang atau peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan. Dalam konteks global, museum berperan penting dalam mencatat perkembangan sejarah atau peradaban dunia, dan peran museum ini sangat penting tidak hanya bagi suatu negara namun juga seluruh dunia. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah kehadiran museum di Indonesia sudah dikelola dengan benar? Karena nyatanya kami masih menemukan banyak sekali masalah, contohnya masalah-masalah yang akan saya sebutkan dan perlu dituntaskan ini. Masalah yang pertama adalah masalah mengenai ketertarikan masyarakat terhadap museum yang sangat rendah. Yang kedua, kualitas pengelolaan museum yang masih lemah dan perlu mengalami banyak inovasi baru. Dan yang ketiga, kerjasama antar pihak di luar museum yang berskala nasional maupun internasional yang masih rendah. Sedangkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak luar museum adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat berperan vital bagi perkembangan museum-museum di Indonesia. Baik, tentunya kita menyadari bahwa minat masyarakat terhadap museum itu masih sangat rendah. Terbukti dari data Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2021 hanya 52.000 saja pengunjung yang mengunjungi Museum Sejarah Jakarta. Ini pastinya berbanding terbalik, berbanding sangat jauh dengan Thailand National Museum yang berada di Bangkok yang dikunjungi lebih dari 400.000 pengunjung pada tahun yang sama. Hal ini pastinya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan inovasi yang tak kunjung hadir dalam masyarakat. Lemahnya pengelolaan dapat kita tinjau, dapat kita sempurnakan dengan reformasi birokrasi agar terjadinya komunikasi yang efektif dan tepat guna. Selain itu, anggaran dari APBN juga dapat ditingkatkan demi kelangsungan museum yang menjadi lebih baik dari yang sudah ada. Selain itu juga, kami menemukan rendahnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber daya manusia, terutama di museum-museum yang berada di luar kota-kota besar, seperti pada pedalaman Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi. Filolog di sana sangat jarang ditemukan. Filolog adalah seseorang yang dapat menerjemahkan peninggalan-peninggalan yang ada. Dan ini membuktikan bahwa sumber daya manusia kita masih sangat terbatas. Untuk soal inovasi, museum-museum dapat menerapkan teknologi terbarukan serta dengan inovasi digitalisasi. Salah satu contohnya adalah dengan membuat virtual museum, hologram, dan juga digitalisasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, kami dari Delegasi SMA Negeri 4 Jakarta menawarkan beberapa solusi untuk pengembangan unit museum berskala nasional dengan internasional dengan bekerja sama pastinya dengan instansi-instansi tertentu. Yang pertama adalah revolusi AMI. AMI atau Asosiasi Museum Indonesia adalah sebuah wadah, adalah sebuah sayap pelindung bagi museum-museum yang ada di Indonesia. AMI seharusnya hadir dan berperan penting di tengah masyarakat, di tengah museum sebagai salah satu wadah perjuangan, sebagai salah satu wadah untuk membuat museum lebih baik. Selain itu juga pemerintah diharapkan turun langsung melihat kondisi agar museum-museum bisa diminati oleh halayak ramai. Poin yang kedua dari kami adalah bekerja sama dengan satuan pendidikan. Setelah terjadi pengelolaan yang baik, reformasi birokrasi yang baik, serta relasi yang baik dengan berbagai pihak, perlu adanya kerjasama dengan satuan pendidikan agar para siswa-siswi dapat belajar langsung di museum dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang sejarah dan lain sebagainya.
Serta yang terakhir dari kami adalah dengan kerjasama dengan pihak luar berskala internasional. Kerjasama ini didasarkan atas tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam bekerja sama dengan instansi yang ada di luar atau berskala internasional. Salah satunya adalah dengan kolaborasi studi banding, memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan, serta membentuk long-term MOU. Dewan juri yang terhormat, melalui paparan dari teman dan rekan saya ini, kita dapat menemukan berbagai konklusi. Yang pertama, kehadiran museum nyatanya berperan sangat penting dan sangat vital sebagai wadah pelestarian sejarah dan budaya. Juga yang kedua, museum memiliki peran sebagai tempat belajar bagi masyarakat umum. Tidak berhenti sampai di situ, museum juga memiliki kepentingan untuk terus dijaga dan dilestarikan dengan berbagai pembenahan dan inovasi. Seperti yang pertama, memperbaiki pengelolaan museum yang ada dengan memperbaiki birokrasi yang ada. Juga melatih, juga menjaga pengelola-pengelola yang hadir dalam museum. Yang kedua, merevolusi forum komunikasi yang telah ada dengan menjalin komunikasi yang baik, memperbaiki kinerja anggaran, juga partisipasi pemerintah dalam museum dapat meningkatkan kehadiran museum di tengah masyarakat. Yang ketiga, membuat program terbuka dengan banyak satuan pendidikan untuk menarik perhatian dari khalayak banyak. Juga yang keempat, menjalin komunikasi, menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan pihak-pihak di luar museum, nyatanya dapat membantu museum untuk berkembang jauh lebih baik. Nantinya jika keempat hal ini dapat terjalin dengan baik, akan banyak outcome feedback yang baik kepada museum. Yang pertama, kinerja administrasi yang semakin baik, efektif, dan terpercaya, anggaran yang terstruktur dan mudah dicermati. Dan yang kedua, partisipasi pemerintah semakin diakui, nantinya dapat memberikan outcome yang baik kepada masyarakat, juga income yang baik bagi pemerintah kalau tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan kepada museum atau pemerintah semakin meningkat. Yang ketiga adalah kualitas informasi yang beredar dari masyarakat akan semakin meningkat. Wawasan yang dicerna masyarakat dari museum akan membantu masyarakat untuk mencerna informasi jauh lebih kritis dan jauh lebih baik. Lalu yang keempat, nyatanya kerjasama internasional dapat membuat nama Indonesia semakin baik dan semakin kokoh di kancah internasional. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai pemuda sangat rindu ada pembaharuan, ada revolusi melalui banyak museum. Dewan juri yang terhormat, kami rindu agar museum semakin berkembang lebih baik. Dan kami sebagai pemuda rindu ada museum yang baik dan berkualitas sebagai jembatan bagi Indonesia Emas 2045. Demikian pidato argumen yang dapat kami sampaikan. Salam pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.